cracking. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Sandi. Mohon izin Pak Adi. Ya, Mungkin Pak kenapa Adi Pak Sandi? punya waktu nih, saya ingin ngobrol sebentar sama Pak Adi. Oke, baik Pak Sandi. Ada yang bisa saya bantu Pak Sandi? Iya, jadi begini Pak Adi. Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak ya, mungkin salah satu orang anak lah, yang memang dia ini di kelas ini nggak bisa diem, keliling terus di kelas, muter aja, kadang juga jalin teman-temannya. Nah itu jadi permasalahan ini buat saya Pak Adi. Mungkin dengan saya bisa ketemu Pak Adi bisa ada solusi lah. Itu Pak Adi, gimana Pak Adi? Oh gitu. Ternyata di kelasnya Pak Sandi itu ada salah satu anak ya yang kurang tertib ya Pak Sandi ya. Iya Pak. Oke, kira-kira nih dalam pertemuan kita ini harapan apa sih yang ingin Pak Sandi dapatkan nih dari hasil pertemuan kita ini, Pak Sandi? Ya mungkin saya berharap dengan kita bertemu pada hari ini ada solusi atau mungkin yang bisa saya terapkan di kelas gitu Pak. Oke. Nah, sejauh ini apa saja sih yang sudah Pak Sandi lakukan di kelas Pak Sandi terhadap anak tersebut Pak Sandi? Ya, yang mungkin sudah saya lakukan itu yang pertama ya saya memberikan dia peran Pak. Mungkin kan kita sebagai guru kelas kadang-kadang kan suka mengoreksi tugas ya Pak. Iya, Pertama betul. peran-peran itu ya setelah saya selesai mengerjakan tugas ya saya beri peran dia untuk membagikan buku, dan kalau misalkan sudah selesai ya saya beri peran lagi dia untuk ke depan sudah baca buku supaya mengantisipasi anak itu keliling-keliling Pak. Tuh, jadi mungkin cara tersebut yang sudah saya lakukan, kasih peran lah ke dia gitu, biar dia juga bisa tertib. Nah, setelah Pak Sandi lakukan hal seperti itu, kira-kira tuh atau dampaknya dari apa yang sudah Pak Sandi lakukan itu seperti apa tuh Pak Sandi? Ya, untuk dampaknya ya memang anak itu ya agak berkurang sih untuk yang tidak tertibnya, dan menjadi temannya agak berkurang karena mungkin dia sudah ada dapat peran, karena dia udah punya peran jadi nggak ada waktu lagi tuh buat ngiseng-ngisengin temennya, mungkin seperti itu Pak, agak berkurang sedikit lah seperti itu Pak. Oh, berkurang sedikit ya, berarti masih ada sedikit yang belum terlaksana ya Pak Sandi ya? Iya betul. Nah itu kira-kira kenapa tuh Pak Sandi tuh? Iya karena memang sudah diberikan peran selesai ya, mungkin ada waktu-waktu waktu luang, waktu lain yang mungkin menjadi celah dia untuk dia kembali lagi ke mode awalnya, keliling sama temennya, seperti itu Pak. Mungkin ya hal itu yang menjadi dia balik lagi seperti awal gitu Pak. Oh, karena dia sudah dibagi tugas, mungkin kata dia sudah selesai, dia kembali lagi tuh Pak Sandi ya dalam. Iya. Ternyata dia malah balik lagi ke awal lagi. Iya. Nah, kalau menurut Pak Sandi, kedepannya apakah Pak Sandi ingin melakukan hal yang sama lagi atau akan ada perubahan yang akan Pak Sandi lakukan tuh Pak Sandi? Ya mungkin karena cara tersebut saya anggap kurang ya Pak, kurang efektif ya, saya mungkin ada ingin melakukan perubahan. Saya coba komunikasi dulu sama dia, saya panggil mungkin ngobrol, kenapa sih kamu kok di kelas nggak tertib, saya tanyakan dulu gitu. Saya ngobrol berdua dengan anak tersebut, mungkin cara yang akan saya lakukan ke depan seperti itu Pak. Oke, nah kira-kira rencananya kapan nih Pak Sandi akan melakukan hal yang Pak Sandi bicarakan tadi? Ya mungkin karena sudah urgent ya Pak, karena memang di kelas juga banyak yang protes teman-teman yang lain karena merasa dijahili, jadinya ya secepat mungkin Pak dalam waktu yang dekat itu Pak. Oke. Nah sebelum Pak Sandi melakukan, Pak Sandi sudah tahu belum itu kenapa anak-anak itu bisa jadi seperti itu Pak Sandi? Ya mungkin menurut pengamatan yang saya lakukan dan mendengar informasi dari beberapa orang, ya katanya sih anak tersebut memang berasal dari keluarga yang orang tuanya kurang perhatian Pak ke anak tersebut. Mungkin karena di rumah tidak ada perhatian, ya di rumah dia di sekolah dia cari perhatian ke teman-temannya dengan cara yang mungkin itu jahil, iseng.
Mungkin seperti itu, Pak. Nah, tadi Pak Sandi sudah mengidentifikasi tuh anak tersebut itu ternyata kurang perhatian tuh ya dari keluarganya yang di rumahnya. Adakah yang akan Pak Sandi lakukan kepada anak itu lagi, Pak Sandi? Dengan Pak Sandi tadi Ya, udah tahu ternyata anak itu kurang dapat perhatian tuh. Kira-kira Pak Sandi akan melakukan apa tuh? ya mungkin ya karena tadi saya sudah komunikasi dengan anaknya dan ada beberapa pihak yang mengatakan hal tersebut seperti itu, ya saya coba mungkin ada terobosan baru itu komunikasi dengan orang tuanya. Ya, Saya tanya dulu dan mungkin kalau memang bisa kesempatan ke rumah anak tersebut untuk melihat secara real gitu ya bagaimana keadaannya, ya mungkin menurut saya lebih baik Pak, karena kita biar lebih tahu gitu kondisi sebenarnya. oh bagus itu Pak Sandi. Jadi karena Pak Sandi punya rencana ya mau ada visit kepada orang tua anak tersebut. Karena kan selama ini yang Pak Sandi dapatkan itu kan dari pembicaraan mungkin dari guru yang lain atau dari anak-anak yang lain. Jadi informasinya mungkin Pak Sandi masih mau mencari validnya seperti apa gitu ya Pak Sandi ya. Betul Pak, Nah, untuk memastikan. untuk memastikannya. Nah, itu ke nantinya Pak Sandi visit ke rumahnya atau ketemu orang tuanya kapan tuh Pak Sandi rencananya? Iya Pak, karena memang perlu segera dilakukan, ya mungkin saya akan melakukan ya mungkin besok atau dalam waktu yang dekat Pak, karena memang harus segera karena memang banyak yang sudah protes di kelas teman-teman yang lain. Jadi saya harus melakukan itu dan saya mungkin janjian dulu dengan orang tuanya bertemu gitu Pak. Oke, bagus tuh Pak Sandi. Eh, Pak Sandi ada hal lain kah yang ingin masih didiskusikannya? Tadi saya lihat sih Pak Sandi sudah menemukan tuh ya, sudah dapat apa yang akan Pak Sandi lakukan nih ke depannya. Kapan Pak Sandi akan melakukannya, mau ngapain aja tuh Pak Sandi tadi sudah menjelaskan rencana-rencananya itu. Nah, bagaimana Pak Sandi ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa sih cukup Pak. Saya sudah saya kira saya sudah menemukan nih Pak Ya. apa-apa hal-hal yang perlu saya lakukan ke depannya dan mungkin itu salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk anak tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Semoga Pak Sandi bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya dan kelasnya Pak Sandi bisa menjadi lebih tertib lagi dan lebih baik lagi Pak Sandi. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak. Nanti kalau misalnya Pak Sandi ingin ada yang perlu didiskusikan lagi ketika sudah menjalankan rencananya Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Pak Sandi bisa kembali kita berdiskusi kembali Pak Sandi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Adi. Ya, Pak. Oke, sip. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar nih Bu Eli nih? Pak, ya agak sedikit ada problem nih Pak. Ada waktu nggak Pak? Oh, boleh Bu Eli. Kalau itu kita ke ruangan saya dulu ya Bu Eli ya. Jadi karena biar kita ngobrolnya lebih tidak terganggu dengan orang yang lewat. Lebih baik kita ke ruangan saya dulu ya Bu Eli ya. Silakan Baik, Bu Eli. Iya, Pak sebentar saya mampir ke ruangan saya ambil datanya ya Pak. Tadi ada yang ditanyakan. Oke, saya tunggu ya Bu Eli ya. Iya. Baik Pak Adi, wah terima kasih ya Pak. Akhirnya saya bisa berlama-lama nih di ruangan Bapak. Adem sekali Pak. Adem, soalnya jarang ditungguin ini ruangannya. Oh iya Pak, di lapangan terus ya Pak ya. Di lapangan terus makanya adem. Baik. Ya, silakan Bu Eli, gimana Bu Eli? Iya Pak. Jadi tujuan saya ke sini yang pertama saya ingin minta bantuan Bapak dan pendapat Bapak mengenai permasalahan pada divisi saya Pak, divisi Hubin ya, Humas Industri. Gitu. Jadi tujuan saya nih Pak, saya ingin memecahkan permasalahan. Ada siswa Pak yang sudah ya boleh dibilang dia paling terakhir Pak di gelombang anak murid-murid yang harus berangkat PKL. Nah ini sudah saya lakukan perencanaan dan berbagai macam. Ternyata anak ini tidak diizinkan Pak oleh orang tua untuk berangkat PKL Pak. Padahal kan Bapak tahu ya kalau di SMK itu PKL tuh wajib Pak.
Oke, baik Bu Eli. Jadi di Bu Eli di sini adalah permasalahannya ada salah satu siswanya yang memang orang tuanya tidak mengizinkan ya dalam mengikuti PKL seperti itu ya Bu Eli ya. Iya, Pak. Nah, sebelumnya Bu Eli sudah pernah melakukan apa ya terhadap anak itu ya Bu Eli? Jadi sebelumnya anak ini sudah saya panggil Pak secara personal dan sudah juga saya libatkan guru BK Pak. Jadi kan kalau itu kita libatkan guru BK dan sudah kita kasih interaksi satu sama lain ya Pak. Jadi sebenarnya anak ini mau Pak PKL, tapi orang tuanya tidak mengizinkan dengan berbagai hal alasan gitu Pak. Oke, nah dalam hal ini, dalam kita ngobrol atau berdiskusi ini, apa sih harapan Bu Eli dari hasil kita diskusi seperti ini Bu Eli? Jadi saya sih berharap ya Pak, anak itu tetap mengikuti PKL, karena kan kalau di SMK kita tahu ya Pak, bahwa SMK tuh syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi di kelas 12, anak harus menunjukkan sertifikat PKL Pak. Nah, apa saja nih yang Bu Eli sudah pernah lakukan dalam menindaklanjutin hal seperti ini Bu Eli? Iya Pak, jadi selain saya sudah memanggil anaknya dan juga sudah dilibatkan guru BK, saya sudah memanggil orang tuanya Pak. Tetap orang tuanya ini tidak mengizinkan anak itu PKL dengan alasan jauh, terus kemudian mereka tidak punya kendaraan dan ya mungkin menganggap dengan alasan latar belakang ekonomi sih Pak, karena mereka punya kekhawatiran anak ini khawatir tidak bisa PKL setiap hari, karena memang sih anaknya sekolahnya, rumahnya cukup dekat Pak dengan sekolah. Nah, dari Bu Eli sudah ketemu sama orang tuanya, apakah ada tindakan selanjutnya Bu Eli? Bu Eli sudah ketemu berapa kali Bu Eli dengan orang tuanya? Baru sekali sih Pak, karena kita kan memastikan, karena anak ini ketika dipanggil dari humas mengatakan bahwa mereka sebenarnya mau, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi kita selain melakukan konfirmasi by telepon, juga akhirnya kita orang tuanya kita datangkan Pak, supaya apakah benar memang informasi dari anak, mengkonfirmasi, dan ternyata memang orang tuanya tidak mengizinkan dan tetap kekeh tidak mengizinkan. Oh, jadi faktor utamanya di orang tua ya Bu Eli ya, karena orang tuanya yang dikhawatirin adalah yang pertama sih dia nggak bisa berangkat tiap hari itu untuk PKL ya, padahal kan PKL ini kan suatu kewajiban atau suatu keharusan yang harus dijalankan, bukan seperti itu Bu Eli? Iya Pak. Nah, terus kira-kira nih Bu Eli kan sudah melakukan hal-hal tersebut nih sebelum-sebelumnya. Ada rencana lain nggak yang akan Ibu Eli lakukan dalam menghadapi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tidak mengikuti PKL gitu Bu Eli? Ada rencana nggak Bu Eli? Baik Pak, jadi sebenarnya sebelumnya itu kita sih pernah juga Pak ketemu hal yang seperti ini, tapi memang akhirnya mengizinkan ketika kita sudah panggil orang tuanya. Nah, ini mungkin latar belakang permasalahannya sedikit berbeda ya Pak dengan kasus-kasus yang pernah saya temukan gitu. Kemudian saya sih mencoba untuk memetakan solusi sih Pak, tapi saya masih ragu. Oh, apa tuh yang Bu Eli ragukan dalam membuat sebuah solusi ini? Padahal kan yang tadi saya dengar kan Bu Eli sudah pernah nih kejadian anak-anak seperti ini nih udah berapa kali, dan Bu Eli tuh berhasil tuh, itu menurut saya luar biasa gitu kan. Artinya Bu Eli sudah punya pengalaman dengan hal yang sama, dan Bu Eli bisa melakukannya untuk akhirnya bisa nih selesai gitu. Nah, tadi Bu Eli ada suatu keraguan tuh. Keraguan yang seperti apa ya Bu Eli ya? Iya Pak, jadi yang pertama karena kita mengingatkan kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya di 2013 dengan kurikulum Merdeka itu agak sedikit berbeda Pak untuk masalah PKL. Kalau di 2013 itu mungkin kontennya ya tetap berpedoman pada SOP. Tapi kalau saya melihat di kurikulum Merdeka ini kan
diberikan kebebasan ya Pak, artinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi ini di luar dari jalur minat dan bakatnya, dengan latar belakang keluarganya, saya berpikir apakah pemecahan masalahnya ini anak kita tempatkan pada industri yang dekat, meskipun kompetensi dari anaknya ini tidak 100%. Jadi ada sih Pak sebenarnya perusahaan yang sesuai dengan jurusannya walaupun tidak 100%. Anak ini kan kebetulan jurusan akuntansi ya Pak ya. Jadi ada perusahaan yang dekat nih dengan sekolah kita Pak. Jadi cukup 1 kali naik mobil. Tapi memang di tempat industri tersebut tidak 100% mempelajari tentang akuntansi. Ya boleh dibilang hanya 70% Pak terkait dengan akuntansi. Kemudian nih Pak, solusi yang kedua nih Pak yang saya pikirkan untuk bisa mecahin masalah ini, maka anak ini kita beri project ya. Anak ini kita beri project industri untuk memecahkan masalah akuntansi. Misalnya anak ini survei ke toko kecil atau toko-toko mart, kemudian membantu membuatkan laporan keuangan. Apakah itu sudah sesuai dengan kompetensinya? Ini sih Pak yang saya ragukan. Nah, untuk rencana ini, Bu Eli pasti punya orang-orang yang bisa mengambil kebijakan. Maksudnya artinya jika Bu Eli melakukan ini nih ada yang bertanggung jawab gitu. Nah, kira-kira tuh Bu Eli apakah sudah berkonsultasi dengan orang-orang yang ibaratnya itu di sekolah Bu Eli itu dia punya pertanggung jawab nih ketika Bu Eli seperti ini nih, kira-kira bagaimana gitu? Apakah sudah dilakukan konsultasi dengan yang lain Bu Eli, rencana yang Bu Eli buat? Sejauh ini sih Pak, saya baru berkonsultasi dengan wakil ya Pak. Tapi saya kok jadi menemukan ide ya Pak. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala programnya kali ya Pak ya. Kepala program akuntansi, kemudian nanti kepala program akuntansi itu saya tanyakan apakah untuk kompetensi anak apabila di industri hanya 70% itu sudah memenuhi syarat atau belum. Sepertinya itu ide saya Pak untuk memecahkan masalah ini. Wah, itu luar biasa tuh Bu Eli. Jadi artinya ketika Bu Eli melakukan sebuah rencana nih untuk anak tersebut, kan artinya Bu Eli itu bukan benar-benar Bu Eli saja tuh. Tadi Bu Eli sudah ketemu wakil, tapi wakil itu kan karena memang tidak tanggung jawabnya tidak seperti kayak program jurusannya. Nah, yang lebih paham, lebih tahu itu bagaimana kondisi kan memang karena kan yang punya standar ada sebenarnya apakah memang ada standar kelulusannya nih dia harus seperti apa gitu Bu Eli. Yang penting kan atau memang Bu Eli itu fokus untuk anak ini, penting dia melakukannya dengan baik gitu walaupun memang tidak 100%. Tapi menurut saya ada tadi Bu Eli sudah menyebutkan 2 solusi dan 2 solusi itu cukup bagus Bu Eli untuk dilakukan. Nah, kira-kira nih dengan 2 solusi dan rencana Bu Eli itu kapan tuh Bu Eli akan melakukan hal tersebut gitu Bu Eli? Iya Pak, mengingat waktu deadline ya Pak, jadi anak ini sebelum naik ke kelas 12 kan memang harus sudah melaksanakan PKL ya Pak. Jadi saya segera akan melakukannya Pak. Selepas dari saya nanti berbincang dengan Bapak, sepertinya saya harus segera melakukan tindak lanjut untuk pilihan-pilihan pemecahan masalah yang sudah saya siapkan. Semoga ini memberikan solusi sih Pak untuk anak. Walaupun nanti saya akan melakukan konfirmasi selain dengan kepala program, saya akan melakukan konfirmasi yang kedua untuk memberikan solusi kepada orang tua. Dan saya harap nanti orang tua lebih bisa mengizinkan karena dengan alasan-alasan yang sudah diungkapkan, sepertinya ini solusi yang paling tepat ya Pak. Wah, luar biasa Bu Eli atas semua apa yang Bu Eli perjuangkan itu. Saya yakin Bu Eli akan bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam sekolah, terutama kepada anak-anak yang memang ada kendala dari orang tuanya. Nah, untuk itu Bu Eli yang saya harapkan Bu Eli tetap semangat ya Bu Eli ya, karena semua yang Bu Eli rencanakan itu atau apa yang Bu Eli pikir untuk mencari solusinya memang harus dilakukan dengan
sepenuh hati itu Bu Eli. Jadi semoga sih dalam hal ini Bu Eli bisa mendapatkan hal-hal yang baik seperti itu ya Bu Eli ya. Iya Pak. Nah, Bu Eli dari berapa rencana yang Bu Eli lakukan, berapa sih skala keyakinan atau skala nilai yang akan terjadi nih, karena kan ini kan belum terjadi nih, nanti kan Bu Eli akan melaksanakannya. Nah, kira-kira nih dalam keyakinan Bu Eli nih, dalam skala 1 sampai 10 itu akan didapat angka berapa, dan alasannya itu alasannya itu seperti apa gitu Bu Eli? Iya Pak. Kayaknya Pak, kalau misalnya dengan solusi yang saya sudah pikirkan tadi, saya optimis sih Pak bisa di skala 8. Karena Bagus. saya sudah mempertimbangkan yang tadi kan alasan orang tua karena jarak, kemudian dari ekonomi. Terus kemudian kita tawarkan bahwa industri itu dekat, dan tidak memberatkan ekonomi. Terus kemudian yang kedua, apabila memperhatikan kompetensi, saya selaku staf humas, saya paham bahwa kompetensinya ada di akuntansi. Nah, yang mungkin yang harus saya konfirmasi untuk mendrilkan solusi yang saya tawarkan mungkin adalah apakah dengan tingkat 70% dari kompetensi yang ada, apakah disetujui oleh kepala program. Jadi kayaknya saya hanya tinggal melakukan konfirmasi 2 dengan kepala program dan orang tua. Dan mudah-mudahan saya berhasil, Pak. Oke, semangat Bu Eli, harus semangat dan harus yakin. Memang kalau kita membuat sebuah rencana itu kita harus yakin. Saya juga yakin Bu Eli bisa melakukannya dengan baik dan benar. Baik Bu Eli, apakah ada lagi yang ingin Bu Eli sampaikan dalam kita diskusi atau ngobrol saat ini Bu Eli? Atau Bu Eli memang sudah mendapatkan nih titik terangnya seperti itu Bu Eli? Sejauh ini sih saya cukup lega ya Pak, dan akhirnya saya muncul ide-ide itu ketika saya berdiskusi dengan Pak Adi. Jadi saya hanya tinggal langsung dari sini saya langsung tindak lanjut solusi dari pemecahan masalah saya. Dan nanti apabila mungkin ada hal-hal yang perlu saya tambahkan untuk diperkuat lagi, mungkin nanti saya akan berdiskusi lagi dengan Pak Adi, Pak. Cukup, Oke. Pak. Siap Bu Eli, kalau ada hal yang ingin diskusikan lagi nantinya, boleh datang ke saya, kita akan berdiskusi untuk mencari sebuah solusi Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Eli.